Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang mekanisme pernafasan, frekuensi pernafasan, dan volume pernapasan pada manusia. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, ya, kita review sejenak materi sebelumnya, yaitu tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Pada dasarnya, organ pernapasan manusia itu terdiri atas hidung, rongga hidung, kemudian batang tenggorok dan paru-paru. Ya, kemarin kita sudah membahasnya organ-organ tersebut. Yang pertama ada rongga hidung. Ya, di hidung ini terdapat sebuah filter ya untuk menyaring kotoran-kotoran dari udara luar serta untuk menyamakan suhu ya, suhu dari udara luar agar udaranya itu memiliki suhu yang sama dengan suhu yang ada di tubuh kita ya, sebagai penghangat. Terus kemudian hasil saringannya ini itu akan melewati faring, laring, sama batang tenggorok. Nah, di ujung batang tenggorok ini terdapat saluran yang lebih kecil lagi yang namanya bronkus. Ya, bronkusnya ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ya, bronkus ini itu diselubungi oleh organ yang namanya organ paru-paru. Ya, kemudian di dalam bronkus ini bercabang lagi menjadi bagian yang lebih kecil namanya bronkeolus. Ya, bronkeolus ini nanti bermuara namanya alveolus. Nah, alveolus itu gambarnya seperti ini, seperti anggur. Ini terdapat banyak sekali pembuluh darah ya, sebagai halte pertukaran gas oksigen sama gas karbon dioksida. Ya, jadi itu tadi organ-organ pernafasan pada manusia. Terus berikutnya untuk bahan belajar silakan dibuka lagi ya. Ini jangan bosan-bosan untuk membuka bukunya sebagai bahan materi selain video ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang mekanisme pernafasan, terus frekuensi pernafasan, dan volume pernafasan ya. Yang pertama kita akan belajar tentang mekanisme pernafasan. Pernafasan itu terbagi menjadi dua macam ya, yaitu proses menghirup nafas atau inspirasi. Yang kedua, proses menghembuskan nafas atau ekspirasi. Jadi seseorang yang menghirup nafas kemudian menghembuskannya satu kali, maka dia dikatakan sudah melakukan satu kali pernafasan. Ya. Yang dimaksud dengan menghirup nafas yaitu masuknya oksigen ke dalam tubuh untuk diangkut menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk proses menghembuskan nafas itu keluarnya karbon dioksida ke luar tubuh manusia. Ini mekanisme pernafasan. Untuk proses bernafas itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada yang namanya pernafasan perut dan yang kedua ada yang namanya pernafasan dada ya. Untuk pernafasan perut dan pernafasan dada ini akan dijelaskan melalui video berikut. Selamat menyaksikan. Pernapasan selalu berlangsung setiap saat karena sistem pernafasan diatur oleh sistem saraf otonom atau sistem saraf sadar. Bagaimana mekanisme pernafasan yang terjadi pada tubuh kita? Bagaimana proses masuknya udara dari luar tubuh ke dalam paru-paru dan sebaliknya? Kita ingat bahwa sifat udara adalah bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Dengan demikian, keluar masuknya udara dari dan ke dalam paru-paru juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dan udara di lingkungan atau di luar tubuh. Apabila tekanan udara di luar tubuh lebih besar, udara akan masuk. Sebaliknya, jika tekanan udara di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan bergerak keluar. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi atau inhalasi.
Sedangkan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi atau ekshalasi. Keluar masuknya udara pernapasan ini melibatkan rongga dada dan rongga perut, sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut merupakan pernapasan yang terjadi akibat aktivitas otot-otot diafragma yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Baiklah, mari kita bahas mekanisme masing-masing jenis pernapasan satu persatu, dimulai dari mekanisme pernapasan dada. Nah, pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara luar akan masuk ke dalam paru-paru, sehingga terjadilah inspirasi. Sementara itu, pada saat otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur, tulang rusuk akan turun sehingga rongga dada menjadi kecil atau kembali ke ukuran semula. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar rongga dada. Hal ini menyebabkan udara di dalam rongga dada terdorong keluar dari paru-paru sehingga terjadi ekspirasi. Itulah mekanisme yang terjadi pada pernapasan dada. Nah, sekarang kita akan masuk ke mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme pernapasan perut. Pada saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi kecil, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Inilah yang terjadi saat inspirasi pada mekanisme pernapasan perut. Sebaliknya, pada saat otot diafragma berelaksasi atau kembali ke posisi semula, rongga dada akan mengecil dan tekanan udara menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Ini yang dinamakan ekspirasi pada pernapasan perut. Ketika kita menghembuskan napas, paru-paru tidak menjadi kosong sama sekali. Hal itu disebabkan darah secara konstan mengalir melewati paru-paru dalam perjalanannya ke seluruh tubuh, sehingga selalu ada oksigen yang dapat diambil oleh paru-paru. Bahkan, jika kita menghembuskan napas sekuat-kuatnya, sekitar 1/5 bagian paru-paru tetap berisi udara. Nah, pada saat inspirasi, jutaan alveoli itu terisi udara seperti balon-balon kecil. Sedangkan selama ekspirasi, udara keluar dari alveoli sehingga balon-balon kecil tersebut mengempis. Baik, untuk frekuensi pernafasan, ya, frekuensi itu merupakan banyaknya jumlah bernafas, ya. Jumlah bernafas itu 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi, ya, yang dilakukan oleh seseorang selama selang waktu tertentu. Itu definisi dari frekuensi. Nah, apa saja yang mempengaruhi frekuensi seseorang? Kamu akan mengetahuinya setelah mengerjakan tugas di akhir penjelasan di video ini, ya. Jadi nanti silahkan melakukan sebuah eksperimen sederhana. Nanti kamu akan mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi bernafas pada manusia, ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya yaitu tentang volume pernafasan, ya. Volume pernafasan merupakan volume udara yang mampu ditampung pada saat proses bernafas. Ya, ada beberapa macam volume pernafasan. Yang pertama yaitu volume tidal. Volume tidal merupakan volume udara yang keluar masuk paru-paru dengan proses pernafasan normal, ya, atau pada saat kita bernafas dengan santai, ya. Besarnya volume ini sekitar kurang lebih 500 ml. Kemudian yang kedua yaitu volume cadangan ekspirasi, ya. Itu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal, ya, pada saat kita menghembuskan udara dengan sekuat-kuatnya. Itu namanya volume cadangan ekspirasi, ya. Besar volume cadangan ekspirasi ini kurang lebih 1500 ml. Ya, volumenya. Terus yang ketiga yaitu volume cadangan inspirasi, ya, yaitu volume udara yang masih dapat dihirup secara maksimal
dari paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Ya, besarnya volume cadangan inspirasi ini kurang lebih 1500 ml. Ya. Jadi, volume tidal, volume cadangan ekspirasi dan volume cadangan inspirasi kalau ditotalkan itu kita sebut dengan volume kapasitas vital paru-paru ya. Besarnya kurang lebih 3500. Jadi, yang volume tidal ini 500, terus volume cadangan ekspirasi ini 1500 dan volume cadangan inspirasi ini 1500, kalau ditotal jadi 3500 ya. Jadi disebut dengan kapasitas vital paru-paru ya. Terus kemudian yang nomor 4 ada istilahnya itu volume residu ya, yaitu volume udara yang masih tersisa yang ada di dalam paru-paru. Nah, besar volume residu ini itu adalah 1000 ml ya. Kalau total dari kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu, ini bisa juga disebut dengan kapasitas total dari paru-paru kita ya. Besarnya kurang lebih 4500 ml. Jadi kapasitas vital paru-parunya tadi 3500 ditambah volume residu ini sebesar kurang lebih 1000 ml. Kalau ditotal jadi 4500 ml. Ini kapasitas total dari paru-paru kita. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang masih bingung, monggo ditanyakan di grup WA. Kalau tidak ada, ini saya kasih tugas proyek ya. Yang pertama, melakukan kegiatan untuk mengenali faktor yang mempengaruhi frekuensi pada pernapasan ya. Ini langkah kerjanya ada di lembar berikutnya ya, di slide berikutnya. Oke, yang berikutnya, setelah kamu melakukan kegiatan eksperimen sederhana ini ya, yang nomor 1, silakan berikan kesimpulanmu ya. Kesimpulan apa? Kesimpulannya itu apa? Berdasarkan apa yang sudah kamu lakukan ya. Nah, langkah kerjanya itu ini. Jadi, yang perlu kamu persiapkan yang pertama ada stopwatch, yang kedua kertas dan pulpen ya, untuk mencatat hasil eksperimenmu tadi. Yang kamu lakukan yang pertama, lakukan perhitungan pernapasan selama 15 detik ya untuk masing-masing kegiatan berikut. Pertama, tentang posisi tubuh ya. Jadi posisi tubuh saat kamu berbaring, pada saat kamu duduk, dan pada saat kamu berdiri. Jadi masing-masing itu kamu hitung frekuensinya, jumlah nafasnya itu ada berapa ya. Jadi saat berbaring kamu hitung jumlah bernafas selama 15 detik, ada totalnya berapa, kamu tulis di percobaan pertama. Kemudian percobaan kedua 15 detik kemudian dihitung di percobaan yang kedua. Ini dalam posisi berbaring. Kemudian kamu duduk. Nah, pada saat duduk kamu hitung jumlah bernafasmu selama 15 detik. Kemudian ulangi lagi. Nah, kemudian yang posisi berikutnya, posisi berdiri juga sama. Kamu hitung jumlah bernafasmu ya. Menghirup, menghembuskan nafas itu dihitung 1 kali bernafas selama 15 detik. Kamu hitung, dicatat di sini. Ya. Terus percobaan berikutnya juga demikian. Ya. Terus dari percobaan 1 dan percobaan 2 nanti kamu tulis rata-ratanya. Ya, berarti percobaan 1 ditambah percobaan 2 dibagi 2. Hasilnya ditulis di rata-rata sini ya. Terus berikutnya tentang kegiatan atau aktivitas tubuh ya. Jadi pada saat kamu duduk itu kamu hitung jumlah bernafasmu selama 15 detik di sini. Percobaan 1 dan percobaan 2. Kemudian pada saat berjalan selama 1 menit ya, kamu hitung bernafasmu, jumlah bernafas di sini. Kemudian aktivitas yang terakhir yaitu pada saat berlari ya, berlari kecil, muter-muter di dalam ruangan, itu selama 15 detik kamu hitung jumlah bernafasmu di sini. Kemudian nanti hasilnya di rata-rata. Nah, hasil eksperimenmu ini nanti itu dipakai untuk menjawab ini pertanyaan yang ada di bawahnya. Pertanyaan yang pertama, posisi tubuh manakah yang memiliki frekuensi pernafasan paling tinggi? Mengapa demikian?
Yang kedua, menurutmu apakah tubuh memengaruhi frekuensi pernafasan? Ya, jelaskan mengapa demikian. Jadi yang perlu kalian tulis di kertas itu hasil datanya ini, eksperimennya ini, sama pertanyaannya ini, jawabannya apa, tulis di buku. Sama soal yang nomor 2 tadi, kesimpulannya, ya. Jadi itu tulis di buku, kemudian difoto, dikirimkan ke saya. Oke, saya kira sudah sangat jelas ya. Nanti kalau masih belum jelas juga bisa ditanyakan ke nomor saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.